Bayangkan seseorang yang memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Luangkan waktu untuk mempersiapkan produk, mencari klien, menanggung pengeluaran pertama, dan bekerja selama beberapa bulan untuk mencoba membuat aktivitas tersebut berhasil. Meski sudah berupaya, hasil yang diharapkan tidak kunjung tercapai dan akhirnya terpaksa ditutup. Menghadapi pengalaman seperti ini, apa yang sebenarnya kita ketahui? Kami tahu bahwa bisnis tersebut, dalam kondisi seperti itu dan selama periode tertentu, tidak dapat dipertahankan. Itu kenyataan. Segala sesuatu yang lain perlu diperiksa sebelum mencapai suatu kesimpulan. Kita dapat bertanya pada diri sendiri apakah produk tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan, apakah harganya sesuai, atau apakah cukup banyak pelanggan yang mengetahui tawaran tersebut. Penting juga untuk meninjau biaya, margin yang tersedia, momen yang dipilih untuk memasuki pasar dan kemungkinan adanya kesalahan yang dapat diperbaiki pada upaya kedua. Masing-masing pertanyaan ini menyimpan informasi berharga karena memungkinkan Anda mempelajari apa yang terjadi. Namun, ada kesimpulan yang lebih cepat. Aku tidak pandai berbisnis. Satu kalimat saja menghapus hampir semua variabel. Kita tidak lagi membicarakan produk, harga, biaya, strategi atau pasar. Masalahnya tampaknya telah beralih sepenuhnya ke orang tersebut. Ketika kita mengubah hasil nyata menjadi definisi pribadi, kita juga berhenti bertanya pada diri sendiri apa yang bisa kita ubah. Penutupan suatu bisnis dapat memuat banyak sekali informasi. Mungkin kita salah menghitung biayanya. Mungkin kita mencoba menjual sebelum cukup memahami pelanggan. Mungkin kami membutuhkan lebih banyak modal. Kami menggunakan saluran komersial yang tidak tepat, atau ide tersebut tidak memiliki cukup permintaan. Semua kemungkinan ini memungkinkan kita mengambil beberapa pelajaran. Sebaliknya, ungkapan, "Saya tidak pandai berbisnis," hampir tidak menjelaskan apapun. Di sana kita menemukan salah satu daya tarik utama dari generalisasi. Generalisasi mereduksi situasi kompleks menjadi kesimpulan yang mudah diingat. Hal yang sama selalu terjadi padaku. Saya tidak pernah berhasil menyelesaikan apapun. Orang-orang memang seperti itu. Saya tidak bisa melakukan hal-hal ini. Jauh lebih mudah untuk mengucapkan salah satu ungkapan ini daripada memeriksa setiap pengalaman secara terpisah. Masalahnya adalah dengan melakukan itu, kita menghilangkan informasi yang mungkin berguna. Saat kita berpikir, hal yang sama selalu terjadi pada saya, ada baiknya kita mengajukan beberapa pertanyaan pada pernyataan tersebut. Apakah hal yang sama benar-benar terjadi di semua kesempatan? Elemen apa yang diulang? Keadaan apa yang berbeda? Apakah kita mengambil keputusan yang sama? Bagian mana yang bergantung pada kita dan bagian mana yang bergantung pada kondisi lingkungan? Apa yang bisa kami modifikasi pada upaya berikutnya? Dengan memeriksa peristiwa-peristiwa dengan cara ini, apa yang tampak seperti satu cerita mulai terbagi menjadi pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ini tidak berarti bahwa semua generalisasi tidak ada gunanya. Kami membutuhkan mereka untuk belajar. Jika kita menyentuh permukaan yang sangat panas dan membakar diri kita sendiri, masuk akal untuk belajar menghindari situasi serupa. Jika kita berulang kali menggunakan strategi perdagangan dalam kondisi serupa dan memperoleh hasil yang buruk, kita juga dapat menarik kesimpulan sementara. Metode ini tidak berhasil dalam kondisi seperti ini. Kata yang penting adalah sementara. Kesimpulan yang berguna harus memungkinkan adanya perubahan ketika data baru muncul. Kita bisa belajar dari masa lalu tanpa menjadikan pengalaman sebelumnya menjadi penentu segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Pengalaman harus berfungsi untuk menyesuaikan keputusan kita,
bukan untuk mengunci kita pada label tertentu. Masalahnya dimulai ketika sebuah kesimpulan akhirnya mencakup lebih dari yang dimungkinkan oleh fakta. Belajar dari sebuah pengalaman adalah satu hal. Menggunakannya untuk menetapkan definisi permanen tentang diri kita adalah hal lain. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kapan istilah absolut seperti selalu, tidak pernah, semuanya, tidak ada, atau tidak ada siapapun muncul. Kita tidak perlu menghilangkan kata-kata tersebut dari bahasa kita. Namun jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah kesimpulan penting, ada baiknya memeriksa apakah kata-kata tersebut benar-benar menggambarkan apa yang terjadi. Mari kita bayangkan seseorang berkata, "Tidak ada yang mendengarkan lamaranku. Bukan siapa-siapa." Mungkin beberapa ide Anda ditolak dalam beberapa minggu terakhir. Itu tidak membuktikan bahwa tidak ada orang yang pernah mendengarkan usulannya. Sebuah inisiatif mungkin memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Yang lain mungkin datang pada waktu yang tidak tepat. Sepertiga mungkin memerlukan lebih banyak informasi sebelum menerima persetujuan. Dengan memisahkan kasus-kasus tersebut, kesimpulan yang awalnya tampak jelas mulai berubah. Hal serupa juga terjadi pada ungkapan, "Saya tidak pernah menyelesaikan apapun yang saya mulai." Kami dapat meninjau pengalaman kami dan kami mungkin akan menemukan proyek yang terbengkalai. Namun tanggung jawab yang telah kita selesaikan, permasalahan yang berhasil kita selesaikan, dan komitmen yang telah kita pelihara selama berbulan-bulan juga akan muncul. Kemudian kita dapat mengganti pertanyaan yang secara praktis tidak mungkin dijawab, "Mengapa saya tidak pernah menyelesaikan apapun?" Dengan satu lagi yang lebih spesifik. Apa kesamaan proyek yang biasanya saya tinggalkan? Sekarang kita punya sesuatu untuk diselidiki. Mungkin kita memulai terlalu banyak hal secara bersamaan. Mungkin kita salah menghitung upaya yang diperlukan. Kita mungkin kehilangan konsistensi ketika antusiasme awal memudar. Mungkin juga proyek tertentu tidak lagi masuk akal dan kami memutuskan untuk mengabaikannya karena alasan yang sah. Setiap penjelasan mengarah pada jawaban yang berbeda. Hal serupa terjadi ketika seseorang berkata, "Saya tidak punya disiplin." Ungkapan itu mencakup terlalu banyak. Seseorang mungkin terus-menerus bekerja dan mengalami kesulitan mengatur jadwalnya. Anda dapat memenuhi komitmen profesional Anda dan menunda tugas pribadi tertentu. Anda bahkan dapat berlatih beberapa kali seminggu dan gagal mempertahankan kebiasaan lain yang ingin Anda terapkan. Itulah mengapa lebih berguna untuk mengidentifikasi perilaku tertentu. Minggu ini saya telah menunda tugas penting sebanyak 4 kali. Kami sekarang memiliki informasi yang dapat kami periksa. Tugas apa itu? Jam berapa kami mencoba melakukannya? Apa yang sebenarnya kami lakukan? Kendala apa saja yang muncul? Apakah ada modifikasi yang bisa kami coba lain kali? Di sini muncul perbedaan mendasar. Mendeskripsikan apa yang kita lakukan adalah satu hal dan mengubahnya menjadi definisi tentang siapa diri kita adalah hal lain. Saya telah menunda tugas ini 4 kali, menggambarkan perilaku tertentu. Saya orang yang malas, mengubah perilaku itu menjadi sebuah identitas. Pernyataan pertama memungkinkan kita mencari penyebab, mengubah kondisi, dan memeriksa cara bertindak lainnya. Yang kedua dapat membuat kita berpikir bahwa masalahnya adalah sifat kita sendiri dan akan jauh lebih sulit untuk mengubahnya. Jika kita ingin memperbaiki suatu perilaku, kita perlu mengidentifikasi intervensi apa yang benar-benar dapat kita lakukan. Dan kriteria ini tidak boleh digunakan semata-mata untuk meninjau kesimpulan yang tidak menguntungkan.
Kita juga harus menerapkannya ketika pendapat yang kita miliki tentang diri kita menguntungkan. Label positif dapat mendistorsi analisis kita sama seperti label negatif. Bayangkan, misalnya, seseorang yakin bahwa mereka membuat keputusan yang sangat baik ketika bekerja di bawah tekanan. Keyakinan itu dapat membantu Anda dengan baik. Tapi itu juga bisa menjadi awal dari kesalahan lainnya. Namun jika Anda mulai menganggap kemampuan itu sebagai kualitas yang sempurna, rasa percaya diri bisa merugikan Anda. Saya berfungsi dengan baik dalam tekanan. Saya tidak perlu terlalu banyak mengulas hal ini. Gagasan seperti itu tampaknya memberikan rasa aman, namun juga bisa menjadi alasan untuk mengurangi pemeriksaan. Orang tersebut berhenti meninjau detail tertentu karena mereka terlalu yakin dengan kemampuannya untuk bereaksi ketika masalah muncul. Dan justru keamanan itulah yang dapat menyebabkan Anda mengabaikan informasi yang mungkin dapat Anda deteksi jika ditinjau lebih cermat. Hal serupa terjadi pada seseorang yang mengatakan, "Saya tahu seperti apa seseorang sejak menit pertama." Pengalaman bertahun-tahun mungkin memungkinkan Anda mengenali perilaku tertentu dengan cepat. Anda mungkin mendeteksi gerak tubuh, cara merespons, atau sikap yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diperhatikan oleh orang lain. Semua ini dapat memberikan petunjuk yang berguna. Tapi kesan pertama tetaplah kesan pertama. Percakapan yang menyenangkan saja tidak membuktikan bahwa seseorang dapat dipercaya. Dengan cara yang sama, pertemuan yang tidak nyaman tidak menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak dapat kita percayai. Kesan awal bisa menjadi acuan pertama. Hal ini kemudian harus dibandingkan dengan perilaku sebenarnya orang tersebut dari waktu ke waktu. Berpikir secara akurat juga berarti bersedia merevisi opini positif yang kita miliki tentang kemampuan kita sendiri. Ini bukan tentang merendahkan diri atau mencari cacat padahal sebenarnya tidak ada. Ini tentang mencegah label, baik atau buruk, menggantikan pengamatan terhadap fakta. Oleh karena itu, dalam banyak situasi, akan lebih bermanfaat jika kita mengabaikan sejenak pertanyaan tentang orang seperti apa kita ini dan berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih konkret. Apa yang saya lakukan? Hasil apa yang dihasilkannya? Informasi apa yang saya miliki? Apa yang bisa saya perbaiki? Dan apa yang patut dipertahankan? Ketika kita membingkai masalah dengan cara ini, kita berhenti berurusan dengan definisi abstrak tentang diri kita sendiri dan mulai bekerja dengan perilaku yang benar-benar dapat kita amati dan modifikasi. Kita juga bisa membuat kesalahan ketika mengevaluasi kemampuan kita dengan baik. Pendapat yang menyenangkan tentang diri kita tidak menjadi kenyataan hanya karena hal itu membuat kita merasa baik. Kesimpulan ini perlu diuji dengan cara yang sama seperti kesimpulan lainnya. Itu sebabnya tujuannya bukan untuk mengganti label negatif dengan label positif. Kita tidak perlu berhenti berpikir, "Aku buruk dalam melakukan ini." Untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa aku hebat dalam melakukan ini. Di antara kedua ekstrim tersebut, ada cara yang jauh lebih berguna untuk menggambarkan situasi kita. Saya masih mengalami kesulitan di bagian ini. Saya telah meningkat di sini. Saya perlu berlatih ini lebih banyak lagi. Dalam kondisi seperti ini, saya biasanya mendapatkan hasil yang lebih baik. Pernyataan-pernyataan ini mengandung informasi konkret. Mereka memungkinkan kita untuk mengamati kemajuan, menemukan kesulitan dan memutuskan apa yang perlu lebih banyak latihan. Masalahnya mengambil dimensi lain ketika sebuah kesimpulan tentang diri kita telah ada pada kita selama bertahun-tahun sehingga kita tidak lagi mengenalinya sebagai sebuah interpretasi. Ini mulai tampak seperti fitur permanen dari identitas kita.
Mari kita bayangkan seseorang yang sudah lama berkata, "Saya tidak pernah pandai berbicara di depan umum." Mungkin kesimpulan itu dimulai bertahun-tahun yang lalu, setelah pengalaman buruk saat pameran. Dia menjadi gugup, lupa sebagian dari apa yang ingin dia jelaskan, dan akhirnya merasa malu di depan orang lain. Kemudian dia merangkum seluruh pengalamannya dalam satu kalimat. Berbicara di depan umum bukanlah kesukaanku. Situasinya sudah berakhir, tapi kesimpulannya tetap ada. Tahun-tahun berlalu, dan setiap kali ada kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, gagasan lama itu muncul kembali. Aku tahu bagaimana ini berakhir. Dengan demikian dapat terbentuk lingkaran yang sulit dilihat dari dalam. Orang tersebut berpikir bahwa mereka tidak tahu bagaimana berbicara di depan umum dan, karena keyakinan itu, mereka menghindari latihan. Dengan menghindari latihan tersebut, Anda juga tidak cukup mengembangkan kapasitas tersebut. Kurangnya pengalaman selanjutnya tampaknya menegaskan kesimpulan yang saya buat bertahun-tahun yang lalu. Namun ada sebuah pertanyaan yang patut untuk dikaji. Apakah kesimpulan itu terus menggambarkan kemampuan orang tersebut saat ini? Kami bahkan mungkin tidak dapat merespons. Jika Anda menghindari pengujian diri sendiri selama bertahun-tahun, Anda hanya mempunyai sedikit informasi terkini yang perlu diketahui. Kemudian kita bisa mengganti kalimat lama dengan penyelidikan yang lebih konkret. Fakta apa yang mendukung kesimpulan ini? Kapan terakhir kali Anda mencoba berbicara di depan orang lain? Apakah ada situasi di mana saya dapat mengekspresikan diri saya dengan lancar di depan kelompok? Apakah saya menggambarkan kemampuan saya saat ini atau pengalaman yang terjadi bertahun-tahun yang lalu? Dan apa jadinya jika Anda melatih keterampilan ini selama beberapa bulan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menjamin bahwa kita akan menemukan fasilitas yang tidak diketahui. Berbicara di depan kelompok besar mungkin akan tetap sulit bahkan setelah Anda berlatih. Bedanya, sekarang kita akan mengevaluasi kapasitas kita saat ini dan bukannya menuruti kesimpulan yang dibuat pada tahap lain kehidupan kita. Sebuah pengalaman dapat mengajari kita sesuatu tentang siapa diri kita pada waktu tertentu. Itu tidak harus menggambarkan semua tahapan kita selanjutnya. Ketika kita belajar membatasi kesimpulan kita pada fakta yang sebenarnya, hubungan kita dengan kesalahan juga berubah. Kegagalan berhenti secara otomatis menjadi, "Ini menunjukkan siapa aku." Dan itu bisa berarti, "Ini menunjukkan apa yang terjadi dan apa yang perlu saya periksa." Hal serupa terjadi dengan kesuksesan. Hasil yang baik juga tidak menunjukkan bahwa kita telah menguasai suatu keterampilan tertentu selamanya. Dia memberitahu kami bahwa ada sesuatu yang berhasil pada kesempatan itu. Tugas selanjutnya adalah menemukan faktor mana yang berkontribusi terhadap hasil dan faktor mana yang dapat kita reproduksi. Namun gagasan yang kita miliki tentang diri kita tidak hanya datang dari pengalaman kita sendiri. Banyak yang datang dari luar. Keluarga, teman, guru, rekan kerja, dan kelompok profesional juga berpartisipasi dalam membangun ekspektasi terhadap orang-orang yang menjadi bagian dari lingkungannya. Terkadang ekspektasi tersebut diungkapkan secara langsung. Kamu selalu menjadi orang yang pemalu. Kaulah yang tidak pernah mengambil risiko. Itu bukan untuk orang seperti kita. Pada kesempatan lain tidak ada seorang pun yang perlu merumuskannya sedemikian jelas. Hal itu ditularkan melalui lelucon, perbandingan, komentar, dan reaksi kecil yang diulang-ulang selama bertahun-tahun. Bayangkan seseorang sejak kecil sudah dianggap sebagai orang yang pendiam di keluarganya. Saat Anda diam saat rapat, tidak ada yang terkejut karena perilaku Anda sesuai dengan peran yang diketahui semua orang.
Namun suatu hari dia lebih banyak berpartisipasi, menceritakan beberapa cerita dan mempertahankan percakapan di sebagian besar pertemuan. Kemudian seseorang berkomentar, "Betapa banyak bicaranya kamu hari ini." Ungkapan itu mungkin tampak tidak bersalah. Pada saat yang sama, ia secara tidak langsung mengingat perilaku apa yang dianggap tipikal orang tersebut oleh orang lain. Jika respon seperti ini diulangi selama bertahun-tahun, sesuatu yang menarik bisa terjadi. Ada saatnya Anda tidak lagi membutuhkan siapapun untuk mengingatkan Anda apa peran Anda. Orang itu sendiri mulai berperilaku sesuai dengan karakter yang telah lama dikaitkan dengan kelompoknya. Mekanisme ini juga dapat mempengaruhi aspirasi kita. Seseorang dapat tumbuh dengan terus-menerus mendengar bahwa tujuan tertentu terlalu sulit, bahwa proyek tertentu memerlukan keterampilan yang tidak mereka miliki, atau bahwa beberapa peluang dimiliki oleh orang-orang dari latar belakang lain. Setelah mendengar ide-ide ini selama bertahun-tahun, Anda mungkin berhenti menganggapnya sebagai opini lingkungan Anda. Mulailah menggunakannya sebagai kriteria untuk memutuskan apa yang pantas untuk dicoba. Dengan cara ini, suatu kemungkinan dapat dikesampingkan bahkan sebelum ada upaya nyata untuk memverifikasinya. Itulah mengapa tidak cukup hanya meninjau kembali label yang kita buat tentang diri kita sendiri. Dianjurkan juga untuk memeriksa apa yang telah kita terima dari kelompok tempat kita berada. Beberapa mungkin menggambarkan perilaku yang sudah lama kita pertahankan. Yang lain mungkin mengandung sedikit kebenaran. Dan orang lain mungkin mengandalkan versi lama kita yang tidak lagi mewakili situasi kita saat ini. Ekspektasi eksternal dapat menggambarkan bagaimana kita berperilaku selama ini. Apa yang tidak dapat dilakukan negara ini adalah memutuskan terlebih dahulu seberapa jauh kita mampu berkembang. Kemampuan membayangkan situasi yang belum terjadi dapat menjadi alat praktis bila digunakan sebagai bagian persiapan. Kegunaannya tidak terletak pada asumsi bahwa apa yang kita bayangkan secara mental akan terjadi karena kita sangat menginginkannya. Membayangkan uang tidak menghasilkan pendapatan. Seperti halnya memikirkan peluang selama berjam-jam tidak akan membuatnya muncul dengan sendirinya. Yang dapat kita lakukan adalah menggunakan imajinasi kita untuk mengantisipasi situasi, mendeteksi kesulitan, dan lebih siap dalam bertindak. Mari kita pikirkan tentang seorang profesional yang harus melakukan presentasi penting kepada direktur perusahaannya. Pada hari-hari sebelumnya saya bisa membayangkan akhir pertemuan. Dia melihat dirinya menyelesaikan presentasinya dengan sukses, mengamati reaksi positif di antara para peserta dan mengantisipasi pengakuan yang ingin dia peroleh. Gambaran tersebut mungkin akan meningkatkan rasa percaya diri Anda untuk sementara, namun hal ini masih menyisakan pertanyaan utama yang belum terjawab. Apa yang perlu Anda lakukan selama presentasi untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan hasil tersebut? Karena antara awal pertemuan dan hasil yang dibayangkan ada proses yang menyeluruh. Anda perlu menjelaskan argumen Anda dengan cara yang dapat dimengerti, mempertahankan struktur yang koheren, dan menjawab pertanyaan yang mungkin tidak dapat Anda antisipasi sepenuhnya. Anda mungkin kehilangan jejak penjelasan selama beberapa detik, menghadapi keberatan yang tidak terduga, atau menemukan bahwa suatu bagian dari presentasi Anda memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Oleh karena itu, jauh lebih berguna membayangkan pelaksanaannya daripada membatasi diri kita hanya pada merenungkan hasilnya. Profesional secara mental dapat menjalani presentasi dari awal. Anda dapat membayangkan diri Anda memasuki ruangan, menempatkan bahan-bahan yang diperlukan dan memulai dengan ide pertama yang telah Anda persiapkan. Anda kemudian dapat menelusuri berbagai poin presentasi dan mengidentifikasi momen-momen di mana Anda perlu memperlambat kecepatan untuk menjelaskan masalah yang kompleks dengan lebih baik. Selama tur itu muncul pertanyaan sulit dari salah satu manajer. Di sini latihannya berubah.
Anda tidak perlu membayangkan jawaban brilian disampaikan dengan sempurna. Anda dapat fokus pada prosedur yang akan Anda ikuti ketika situasi serupa muncul. Dengarkan pertanyaan secara lengkap, pastikan Anda memahami apa yang ditanyakan, atur informasi yang tersedia, dan tanggapi hanya pada apa yang Anda ketahui. Jika selama esai ini Anda menemukan sebuah pertanyaan yang belum memiliki jawaban yang cukup siap, berarti Anda baru saja menemukan kekurangan sebelum masuk ke pertemuan. Sekarang Anda dapat menyelidikinya. Saya juga bisa membayangkan bahwa, di tengah penjelasan, dia kehilangan alur pembicaraannya selama beberapa detik. Lalu saya akan melakukan apa? Anda dapat menyiapkan referensi sederhana yang memungkinkan Anda kembali ke poin utama, melihat catatan Anda secara singkat, atau melanjutkan ide terakhir yang dikembangkan sebelum melanjutkan. Tujuannya bukanlah membayangkan secara mental sebuah presentasi yang sempurna. Tujuannya adalah memikirkan apa yang akan dilakukan ketika kenyataan menyimpang dari rencana yang telah dibuat. Sebuah slide mungkin tidak muncul. Sebuah pertanyaan yang tak terduga bisa mengubah urutan penyajian. Salah satu peserta bisa mempertanyakan sebuah angka. Sebuah penjelasan yang tampak sederhana selama persiapan bisa menimbulkan keraguan dan memerlukan lebih banyak waktu. Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut bukan berarti mengharapkan sesuatu yang tidak beres. Hal ini berarti menyadari bahwa situasi nyata memungkinkan terjadinya perkembangan yang berbeda-beda dan beberapa respons dapat dipersiapkan sebelumnya. Jenis tes ini juga menawarkan keuntungan yang sulit diperoleh hanya dengan membayangkan keberhasilan akhir. Tes ini memungkinkan ditemukannya kekurangan tertentu. Jika selama penyajian suatu pertanyaan profesional menemukan bahwa dia tidak mengetahui jawabannya, dia sudah mengetahui apa yang perlu dia pelajari. Jika suatu penjelasan membingungkan meskipun Anda mencoba merumuskannya sendiri, Anda masih punya waktu untuk mengaturnya kembali. Jika Anda merasa perlu terus-menerus melihat slide untuk mengingat apa yang harus dikatakan, Anda dapat mencoba melakukan presentasi tanpa slide tersebut dan lihat seberapa jauh Anda benar-benar menguasai kontennya. Anda bahkan dapat mencoba rute berbeda. Apa yang akan Anda lakukan jika waktu yang Anda miliki lebih sedikit dari yang diharapkan? Bagian apa yang akan Anda pertahankan jika Anda harus mengurangi presentasi? Informasi apa yang seharusnya saya hafal? Masalah apa yang bisa saya tinggalkan untuk percakapan berikutnya? Setiap pertanyaan ini mengubah situasi yang dibayangkan menjadi keputusan praktis. Dengan cara ini, imajinasi berhenti digunakan hanya untuk merenungkan apa yang ingin kita capai dan mulai berfungsi sebagai ruang untuk bereksperimen. Tidak menggantikan praktik. Tidak menggantikan pengetahuan. Juga tidak menghilangkan hal-hal yang tak terduga. Fungsinya adalah membantu kita menemukannya lebih awal, ketika kita masih punya waktu untuk menyiapkan jawaban. Membayangkan suatu situasi ternyata sangat berguna ketika latihan itu memungkinkan kita menemukan sesuatu yang harus kita pelajari, praktikkan, periksa, atau ubah sebelum menghadapinya. Pada saat itu, membayangkan berhenti menjadi cara untuk menunggu hasil dan menjadi alat untuk mempersiapkan tindakan dengan lebih baik. Juga tidak ada jaminan bahwa situasi sebenarnya akan berkembang seperti yang kita perkirakan. Pertanyaan, kesulitan, atau keadaan mungkin selalu muncul tanpa persiapan kita. Keuntungan dari membayangkan skenario yang berbeda bukanlah untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut, namun untuk tiba pada saat yang tepat untuk bertindak dengan lebih banyak sumber daya untuk merespons ketika ada sesuatu yang menyimpang dari rencana. Membayangkan hasil yang baik dapat memberi kita kepercayaan diri untuk sementara waktu. Menjalani proses secara mental menawarkan sesuatu yang berbeda. Proses ini memungkinkan kita mempelajari apa yang akan kita lakukan untuk mendekati hasil tersebut. Daripada menggunakan imajinasi kita hanya untuk merenungkan kemana kita ingin pergi,
kita bisa menggunakannya untuk memeriksa rutenya. Kesulitan apa yang mungkin timbul? Apa yang akan kita lakukan sebelum mereka? Informasi apa yang perlu kita ketahui? Di manakah kita paling rentan melakukan kesalahan? Adakah yang bisa kita persiapkan sebelumnya? Dilihat dengan cara ini, imajinasi berfungsi sebagai ruang di mana kita dapat mengeksplorasi situasi yang mungkin terjadi sebelum kita dihadapkan pada situasi tersebut. Tapi ada syarat penting. Skenario yang dibayangkan tetaplah sebuah kemungkinan, bukan prediksi. Kemampuan untuk membangun sebuah adegan yang sangat rinci dalam pikiran kita tidak membuktikan bahwa adegan tersebut lebih mungkin terjadi. Kita dapat membayangkan dengan sangat realistis bahwa sebuah pertemuan akan berakhir buruk. Kita dapat mengantisipasi setiap respons, setiap gerak tubuh, dan setiap momen tidak nyaman hingga kita merasa seolah-olah kita telah menjalani situasi tersebut secara praktis. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi. Kita juga bisa melakukan yang sebaliknya. Kita dapat membangun suasana yang menguntungkan di mana segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita, orang-orang menerima usulan kita dan kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tingkat detailnya juga tidak menjadikan kemungkinan itu sebagai fakta di masa depan. Oleh karena itu, ketika suatu keputusan dapat menghasilkan akibat yang penting, maka apa yang kita bayangkan perlu dibandingkan dengan informasi dari luar. Data yang tersedia, pengalaman sebelumnya, pengamatan dan pengujian yang dilakukan dalam kondisi nyata berfungsi untuk mengoreksi asumsi pikiran kita tanpa dasar yang cukup. Hubungan antara imajinasi dan pengharapan ini berhubungan langsung dengan mekanisme sugesti yang telah kita kaji. Pernyataan dari orang lain dapat memberikan titik awal untuk mulai mengkonstruksi suatu situasi yang belum ada. Bayangkan kita akan pergi ke wawancara kerja dan seseorang memberitahu kita. Hati-hati. Orang yang melakukan wawancara itu sangat agresif. Bisa jadi, dari komentar itu kita mulai mengantisipasi pertemuan tersebut. Kami membayangkan pertanyaan diajukan dengan kasar. Kami memikirkan tanggapan defensif. Kita mengantisipasi momen-momen canggung dan mulai menafsirkan wawancara sebagai konfrontasi bahkan sebelum kita bertemu dengan orang yang ada di depan kita. Saran awal hanya mempengaruhi harapan kami. Sekarang mari kita pikirkan kasus sebaliknya. Seseorang meyakinkan kita. Jangan khawatir. Praktisnya kamu sudah diterima kerja. Pertunjukan tingkat lanjut juga dapat dimulai di sini. Kita melihat diri kita mendapatkan posisi tersebut, kita berpikir untuk bergabung, dan kita bahkan mungkin mulai bersikap seolah-olah keputusan telah diambil. Kedua situasi tersebut bermula dari pesan yang berbeda dan menghasilkan ekspektasi yang berbeda. Namun semua hal tersebut memiliki karakteristik mendasar yang sama. Belum ada satupun yang merupakan fakta. Orang yang bertugas mewawancarai kami bisa terlihat ramah meskipun telah diberitahukan kepada kami. Dia juga bisa menolak kami bahkan jika seseorang yakin bahwa perekrutan kami sudah terjamin. Wawancara sebenarnya belum terjadi. Itulah mengapa penting untuk membedakan antara informasi yang kita terima, gambaran yang dibangun pikiran kita dari informasi tersebut, dan apa yang akhirnya terjadi. Pada saat-saat sebelum situasi yang menuntut kita dapat menggunakan perbedaan itu untuk keuntungan kita. Daripada mencurahkan seluruh perhatian kita untuk bertanya-tanya bagaimana kita ingin hal ini berakhir, kita dapat mengarahkannya pada apa yang harus kita lakukan ketika situasi tersebut berkembang. Apa yang ingin saya komunikasikan? Informasi apa saja yang perlu saya persiapkan? Pertanyaan apa yang bisa Anda ajukan kepada saya? Apa yang akan saya lakukan jika muncul keberatan yang tidak saya duga? Poin apa yang perlu saya periksa sebelum mengambil keputusan?
Apa yang dapat saya lakukan jika pembicaraan mengarah ke arah yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan perhatian kita dari sebuah hasil yang belum kita kendalikan ke tindakan-tindakan yang bisa kita pengaruhi. Latihan mental tidak menjamin bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencana kita. Itu juga tidak menghilangkan hal-hal yang tidak terduga. Kegunaannya adalah membantu kita menemukan apa yang perlu dipersiapkan, kesulitan apa yang mungkin muncul, dan jawaban apa yang layak untuk dipraktikkan. Hanya membayangkan hasilnya dapat menimbulkan harapan. Menelusuri proses secara mental dapat mengungkap hal-hal yang masih perlu kita pelajari, atur, atau periksa. Perbedaan ini dapat dengan mudah dilihat ketika kita harus menghadapi percakapan yang sulit dengan seorang rekan, mitra, atau siapapun yang memiliki ketidaksepakatan penting dengan kita. Kita bisa menghabiskan berjam-jam membayangkan sebuah perdebatan di mana orang lain merespons dengan cara yang paling buruk, menolak setiap argumen, dan mengubah setiap penjelasan menjadi alasan baru untuk pertengkaran. Setelah mengulang adegan itu beberapa kali dalam pikiran kita bisa mulai merasakan dampaknya bahkan sebelum percakapan itu terjadi. Kami tiba dengan tegang. Kami menafsirkan isyarat tertentu sebagai tanda konfrontasi. Kami mempersiapkan tanggapan defensif. Dan mungkin kita mulai menanggapi niat yang belum ditunjukkan orang lain. Saat itu, pemandangan yang dibayangkan sudah mempengaruhi perilaku kita. Masalahnya adalah tidak mempertimbangkan kemungkinan terjadinya percakapan yang sulit. Mengantisipasi kesulitan dapat membantu. Masalahnya muncul ketika kita berhenti memperlakukan representasi itu sebagai sebuah kemungkinan dan mulai bersikap seolah-olah kita sudah tahu apa yang akan dilakukan orang lain. Persiapan yang lebih bermanfaat akan mengikuti jalur lain. Kita mungkin menganggap bahwa percakapan tersebut mungkin menjadi sulit dan bertanya-tanya apa yang akan kita lakukan jika hal itu terjadi. Bagaimana kita menjelaskan posisi kita tanpa mengalihkan isu utama? Informasi apa yang perlu kami sediakan? Pertanyaan apa yang harus kita tanyakan sebelum menjawab? Poin apa yang ingin kita negosiasikan? Dan isu-isu apa saja yang perlu kita pisahkan agar beberapa perbedaan pendapat tidak tercampur dalam satu diskusi? Kini imajinasi tidak mencoba menebak pembicaraan. Dia membantu kami mempersiapkannya. Kapasitas antisipasi yang sama dapat digunakan dengan cara yang jauh lebih menguntungkan. Daripada membuat satu versi percakapan dan berasumsi bahwa percakapan itulah yang akan terjadi, kita dapat mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Orang lain mungkin menerima. Anda mungkin setuju dengan beberapa argumen kami dan tidak setuju dengan argumen lainnya. Anda dapat mengajukan keberatan yang belum kami pertimbangkan. Atau mungkin percakapannya menjadi lebih rumit dari yang diperkirakan. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini memungkinkan kita untuk meninjau terlebih dahulu data yang perlu kita jelaskan, mengidentifikasi keberatan masuk akal yang mungkin timbul, dan menyiapkan tanggapan yang membantu kita menjaga masalah utama tetap ada tanpa secara otomatis menafsirkan setiap perselisihan sebagai serangan pribadi. Kita juga dapat memutuskan sebelum pertemuan, isu-isu mana yang memungkinkan untuk dinegosiasikan dan mana yang memerlukan mempertahankan posisi yang jelas. Persiapan ini sangat berguna karena menghindari keharusan menetapkan semua batasan saat kita tenggelam dalam diskusi itu sendiri. Kita bahkan dapat merenungkan situasi di mana ketegangan meningkat hingga menghalangi pembicaraan untuk terus produktif. Jika sebelumnya kita telah mempertimbangkan kemungkinan tersebut, kita dapat menyiapkan respon sederhana. Hentikan pertemuan selama beberapa menit, kembali tenang, dan lanjutkan ketika kedua belah pihak dapat kembali fokus pada masalah yang perlu mereka selesaikan. Perbedaan pentingnya adalah jangan mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik dan membuang kemungkinan-kemungkinan yang merugikan. Situasi yang rumit juga dapat dibayangkan dengan bermanfaat.
Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan dengannya. Jika mengantisipasi suatu kesulitan memungkinkan kita mempersiapkan respons, meninjau informasi, atau menetapkan alternatif, maka representasi tersebut memenuhi fungsi praktis. Masalah muncul ketika kita mengubah suatu kemungkinan menjadi prediksi dan mulai bersikap seolah-olah apa yang kita bayangkan telah terjadi. Oleh karena itu, memikirkan kemungkinan kesulitan tidak boleh disamakan dengan memprovokasi kesulitan tersebut. Mengingat bahwa ada sesuatu yang salah tidak menjadikannya salah. Dalam banyak kegiatan, antisipasi kegagalan justru menjadi bagian penting dalam persiapan. Mari kita bayangkan orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebuah acara penting. Ada tim teknis, pemasok, jadwal, tamu, dan berbagai tugas yang perlu dikoordinasikan. Penanggung jawab dapat menghindari memikirkan masalah apapun dan percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai program yang telah ditetapkan. Namun Anda mungkin juga bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi jika peralatan teknis utama rusak? Memikirkan kemungkinan tersebut tidak meningkatkan kemungkinan mesin berhenti bekerja. Yang dapat Anda lakukan adalah memeriksa peralatan sebelum acara, memverifikasi koneksi dan memiliki alternatif yang memungkinkan Anda untuk melanjutkan jika terjadi kerusakan. Logika yang sama dapat diterapkan pada waktu pengiriman. Jika sebagian besar acara bergantung pada pemasok, ada kemungkinan penundaan. Mengingat hal itu tidak menyebabkan penundaan. Hal ini dapat berfungsi untuk memasukkan margin keamanan ke dalam jadwal atau mencari alternatif sebelum masalah terjadi. Oleh karena itu, manfaat dari mengantisipasi suatu kesulitan bergantung pada apa yang kita lakukan setelah mempertimbangkannya. Jika kita memikirkan suatu masalah dan tidak mengambil keputusan, mungkin kita hanya khawatir. Jika kita memikirkan masalah yang sama dan menemukan tindakan masuk akal yang bisa kita ambil, antisipasi menjadi persiapan. Sebaliknya, kita menemukan kesalahan lain. Seseorang dapat menghabiskan banyak waktu untuk membayangkan hasil yang menguntungkan tanpa mengubah gambaran tersebut menjadi tindakan. Anda dapat melihat diri Anda menjalankan perusahaan yang berkembang. Anda dapat membayangkan fasilitas yang sangat baik, banyak klien, dan stabilitas keuangan yang ingin Anda capai. Anda bahkan dapat membayangkan dengan sangat rinci seperti apa hidup Anda jika proyek itu berhasil. Visi tersebut dapat membantu Anda mengidentifikasi arah yang ingin Anda kejar. Namun antara membayangkan sebuah perusahaan dan membangun perusahaan yang benar-benar berhasil, terdapat jarak yang cukup jauh. Representasi mental tidak menciptakan suatu produk. Itu tidak menunjukkan bahwa ada klien yang tertarik. Tidak mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan. Tidak menghitung biaya. Tidak mendapatkan pembiayaan. Itu tidak menyelesaikan masalah yang akan muncul selama eksekusi. Semua ini termasuk dalam ranah tindakan. Imajinasi dapat menunjukkan kepada kita suatu kemungkinan yang ingin kita jelajahi. Lalu kita perlu mengubah kemungkinan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mampu membimbing kita. Pengetahuan apa yang perlu saya peroleh? Sumber daya apa yang benar-benar diperlukan? Apa yang dapat saya lakukan dengan sumber daya yang sudah saya miliki? Apa tes masuk akal pertama? Apa yang perlu saya periksa sebelum menginvestasikan jumlah yang lebih besar? Risiko apa yang dapat saya ambil tanpa mengorbankan tanggung jawab saya yang lain? Apa yang harus terjadi untuk memutuskan bahwa ide tersebut perlu dimodifikasi? Sekarang gambaran masa depan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang bisa kita selidiki. Daripada membatasi diri kita pada memikirkan perusahaan yang sudah jadi, kita bisa mencoba mendapatkan pelanggan pertama. Daripada membayangkan instalasi besar, pertama-tama kita bisa memeriksa apakah ada permintaan yang cukup.
Sebelum memberikan sejumlah besar uang, kita dapat menjalankan tes yang lebih kecil yang memberi kita informasi nyata. Dengan cara ini, aspirasi mulai menghasilkan keputusan. Pendekatan ini menjadi lebih penting ketika kita mempertimbangkan perubahan besar dalam bidang profesional atau keuangan. Misalkan ada peluang kerja baru muncul. Kita hanya bisa fokus pada apa yang ingin kita peroleh. Pendapatan yang lebih baik, tanggung jawab baru, atau kemungkinan pertumbuhan yang lebih besar. Tapi kita juga bisa melalui skenario yang berbeda secara mental. Apa yang akan berubah dalam kehidupan kita sehari-hari? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan baru tersebut? Tanggung jawab apa yang harus kita atur ulang? Keuntungan apa yang akan hilang jika kita mengabaikan situasi kita saat ini? Apakah ada periode penyesuaian di mana pendapatan kita mungkin lebih rendah? Apakah kita mempunyai sumber daya yang cukup untuk melewatinya? Kami juga dapat mempertimbangkan kemungkinan bahwa transisi akan memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Jika kita memerlukan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan peluang baru, penting untuk mengetahui berapa lama kita dapat mempertahankan pengeluaran kita tanpa harus terburu-buru menerima alternatif apapun. Jika suatu aktivitas baru memerlukan investasi awal, kita perlu menentukan berapa banyak yang dapat kita alokasikan untuk aktivitas tersebut tanpa mengorbankan kewajiban penting lainnya. Memikirkan skenario ini tidak berarti mencari alasan untuk menyerah pada perubahan. Kita juga bisa menemukan hal sebaliknya. Mungkin dengan memeriksa risikonya, kita akan memverifikasi bahwa risiko tersebut dapat diterima. Mungkin kita memiliki margin lebih dari yang kita duga. Sebuah peluang yang awalnya terlihat terlalu tidak menentu, bisa jadi menjadi wajar setelah mempelajari kondisinya lebih detail. Tujuannya bukan untuk menggunakan imajinasi kita untuk meyakinkan kita untuk bergerak maju, atau untuk meyakinkan kita untuk mundur. Ini terdiri dari menggunakannya untuk merumuskan pertanyaan yang lebih baik sebelum mengambil keputusan. Tidak ada perencanaan yang dapat menunjukkan kepada kita sebelumnya semua rincian tentang apa yang akan terjadi. Akan selalu ada keadaan yang hanya kita ketahui ketika kita bersentuhan dengan situasi sebenarnya. Itulah sebabnya imajinasi tidak menggantikan pengalaman. Ini mempersiapkan kita untuk mencapainya dalam kondisi yang lebih baik. Ketika representasi mental menuntun kita untuk memeriksa suatu informasi, mempraktikkan jawaban, mencadangkan sumber daya, menyiapkan alternatif atau mengikuti tes pertama, itu bukan lagi sekedar gambaran masa depan. Ini telah menjadi persiapan untuk apa yang harus kita lakukan saat ini. Imajinasi bisa menjadi ruang latihan di mana kita mengeksplorasi situasi sebelum menghadapinya. Kita dapat mengambil jalan yang berbeda, mengantisipasi kesulitan dan memikirkan apa yang akan kita lakukan jika keadaan tersebut muncul. Namun sepanjang latihan ini, penting untuk mempertahankan perbedaan mendasar. Apa yang kita bayangkan adalah sebuah kemungkinan, bukan prediksi. Pikiran kita memiliki kapasitas yang sangat besar untuk membangun adegan yang detail dan meyakinkan. Kita dapat membayangkan sebuah kegagalan dengan intensitas sedemikian rupa sehingga selama beberapa menit kegagalan itu terasa dekat dengan kita. Kita juga dapat merepresentasikan kesuksesan di masa depan dengan tingkat detail yang sedemikian rupa sehingga kita merasa semakin dekat untuk mencapainya dibandingkan yang sebenarnya. Tak satu pun dari sensasi ini yang memberitahu kita tentang kemungkinan sebenarnya. Hanya karena kita dapat dengan mudah membayangkan sesuatu yang tidak beres tidak membuktikan bahwa hal itu akan terjadi. Dan fakta bahwa kita dapat melihat hasil yang baik dengan sangat jelas tidak menunjukkan bahwa kita hampir mencapainya. Adegan itu ada dalam pikiran kita. Peristiwa tersebut belum terjadi. Oleh karena itu, semakin besar konsekuensi suatu keputusan, semakin penting untuk membandingkan antisipasi kita dengan informasi dari kenyataan.
Kami dapat meninjau data yang tersedia. Amati situasi serupa. Konsultasikan pengalaman sebelumnya. Periksa asumsi tertentu. Dan, jika memungkinkan, lakukan pengujian terbatas sebelum menghabiskan lebih banyak waktu, uang, atau sumber daya. Misalkan kita sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan layanan baru. Kita dapat membayangkan bahwa ini akan diterima dengan sangat baik dan banyak klien yang bersedia mempekerjakannya. Kemungkinan itu mungkin menarik, namun kita masih perlu memeriksa sesuatu yang penting. Apakah orang-orang ini benar-benar ada dan apakah mereka bersedia membayar untuk apa yang ingin kita tawarkan kepada mereka? Tes dengan sekelompok kecil klien dapat memberi kita lebih banyak informasi daripada membayangkan berminggu-minggu bagaimana pasar akan bereaksi. Kita juga bisa mengantisipasi skenario sebaliknya dan berpikir tidak ada yang tertarik. Tapi sekali lagi kita punya hipotesis, bukan fakta. Jawabannya akan muncul ketika kita mempertemukan ide kita dengan orang-orang nyata. Dengan demikian, imajinasi mengusulkan skenario dan pengalaman mulai membuang, memodifikasi, atau mengonfirmasinya. Hubungan antara apa yang kita antisipasi dan apa yang kemudian kita verifikasi berhubungan langsung dengan gagasan yang kita terima dari orang lain. Dalam banyak kesempatan, sebuah komentar sudah cukup bagi pikiran kita untuk mulai mengkonstruksi situasi yang belum ada. Bayangkan kita akan pergi ke wawancara kerja dan seseorang memperingatkan kita. Orang yang melakukan wawancara biasanya sangat bermusuhan. Dari beberapa kata kita bisa mulai membangun keseluruhan adegan. Kami membayangkan pertanyaan diajukan dengan kasar. Kami memikirkan momen-momen tidak nyaman. Kami mempersiapkan tanggapan defensif. Kita bahkan bisa mengantisipasi gerak tubuh atau sikap seseorang yang belum kita temui. Ketika kami akhirnya sampai pada wawancara, kami tidak hanya melakukan persiapan profesional. Kami juga membawa harapan itu bersama kami. Dan ekspektasi tersebut dapat memengaruhi cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Sebuah pertanyaan yang menuntut bisa tampak seperti konfirmasi atas apa yang telah diberitahukan kepada kita, meskipun itu adalah bagian dari prosedur seleksi yang normal. Suatu sikap yang serius mungkin mempunyai makna yang mungkin tidak ada artinya. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Sebelum wawancara seseorang meyakinkan kita, perekrutannya sudah diputuskan secara praktis. Sekarang kondisi mentalnya berubah. Mungkin mari kita bayangkan sebuah percakapan sederhana. Kita bisa berasumsi bahwa penggabungan kita sangat mungkin terjadi dan bahkan mengurangi persiapan kita karena kita berpikir bahwa keputusan sudah diambil. Kedua saran tersebut menghasilkan ekspektasi yang berbeda. Yang satu mempersiapkan kita untuk kemungkinan konfrontasi. Yang lain dapat menghasilkan keamanan yang belum didukung fakta. Namun tidak ada yang menentukan apa yang akan terjadi. Orang yang kami gambarkan sebagai orang yang bermusuhan dapat berperilaku sepenuhnya profesional. Dan perekrutan yang dianggap hampir pasti masih bisa bergantung pada kandidat lain, otorisasi internal, atau keputusan yang tidak kita ketahui. Itulah mengapa mudah untuk memisahkan tiga elemen yang seringkali kita campur. Apa yang mereka katakan kepada kami? Apa yang kita bayangkan darinya? Dan yang bisa kami verifikasi secara langsung. Dua hal pertama dapat mempengaruhi harapan kita. Yang ketiga mulai memberikan kita informasi tentang situasi yang sebenarnya ada di depan kita. Pemisahan ini menjadi sangat penting ketika kita akan menghadapi situasi yang menuntut. Pada saat-saat itu kita bisa menghabiskan banyak energi memikirkan bagaimana kita ingin semuanya berakhir. Kita juga bisa melakukan sebaliknya dan menghabiskan waktu untuk khawatir tentang hal-hal yang mungkin salah. Dalam kedua kasus,
perhatian kita tetap terjebak pada sebuah akhir yang belum ada. Kita bisa menggunakan kemampuan antisipasi yang sama itu dengan cara yang berbeda. Informasi apa yang perlu saya kuasai sebelum mulai? Bagian mana yang langsung bergantung pada saya? Kesulitan wajar apa yang mungkin muncul? Apa yang bisa saya siapkan sekarang? Apa yang akan saya lakukan jika rencana pertama tidak berhasil? Sumber daya apa yang akan saya perlukan jika keadaan berubah? Informasi baru apa yang akan memaksa saya untuk mengubah jawaban saya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui masa depan. Mereka mencoba mempersiapkan kita untuk merespons ketika hal itu tiba. Jika kita hendak melakukan negosiasi, kita dapat meninjau data yang perlu kita ketahui dan memutuskan terlebih dahulu syarat apa yang dapat kita terima. Jika kita akan memulai sebuah proyek, kita dapat mengidentifikasi sumber daya penting dan memikirkan alternatif apa yang akan kita gunakan jika salah satunya gagal. Jika kita harus membuat keputusan ekonomi yang penting, kita dapat mempelajari apa yang akan terjadi dalam berbagai skenario dan memeriksa kerugian apa yang dapat kita tanggung tanpa mengorbankan situasi kita. Kemudian akan terjadi kontak dengan kenyataan. Beberapa kemungkinan yang telah kami pertimbangkan tidak akan muncul. Yang lain akan muncul dengan cara yang berbeda. Dan kita mungkin akan menghadapi keadaan yang tidak pernah kita renungkan. Hal ini tidak membatalkan persiapan. Tujuannya bukanlah untuk menulis terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi. Fungsinya adalah untuk memperluas kapasitas respons kita. Dengan cara ini, imajinasi berhenti mencoba menebak apa yang belum kita ketahui dan mulai memainkan fungsi yang lebih konkret. Kita bisa membayangkan beberapa kemungkinan. Persiapkan mereka yang patut mendapat perhatian. Dan kemudian amati. Karena pada akhirnya faktalah, dan bukan intensitas adegan yang kita bayangkan, yang akan menunjukkan kepada kita situasi apa yang sebenarnya kita hadapi. Ada titik di mana melanjutkan persiapan tidak lagi memperbaiki suatu keputusan dan mulai menghalangi kita untuk memeriksanya. Batasan itu tidak selalu mudah untuk dikenali. Saat kita mempelajari, menyusun informasi, atau menyempurnakan proposal, kita merasakan perasaan bergerak maju. Dan dalam banyak kasus memang demikian adanya. Meneliti pasar, menghitung pengeluaran, mempraktikkan keterampilan, membandingkan alternatif, atau berkonsultasi dengan seseorang yang berpengalaman dapat menghindari kesalahan yang merugikan. Kesulitan muncul ketika setiap jawaban menghasilkan kondisi baru yang ingin kita selesaikan sebelum memulai. Pertama, kami berpikir bahwa kami perlu mengetahui pasar dengan lebih baik. Kemudian kami ingin menyempurnakan proposal tersebut. Kemudian kami memutuskan untuk mempelajari kompetisi tersebut. Kami kemudian menganggap perlu untuk mengubah presentasi. Ketika kami selesai, kami menemukan aspek lain yang dapat ditingkatkan. Jadi kita bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengerjakan sebuah inisiatif tanpa harus memverifikasi salah satu isu terpenting. Apa yang terjadi jika kita menampilkannya di depan orang sungguhan? Ada informasi yang bisa kita peroleh melalui belajar. Yang lain hanya muncul saat kita bertindak. Katakanlah seseorang ingin menawarkan layanan khusus untuk usaha kecil. Sebelum memulai, Anda perlu mengetahui pengeluaran Anda, menentukan masalah apa yang ingin Anda selesaikan, dan menetapkan kondisi yang masuk akal untuk menawarkan pekerjaan Anda. Sampai saat itu tiba, persiapan memenuhi fungsi tertentu. Tetapi orang itu bisa terus berhari-hari mencoba memutuskan apa presentasi yang sempurna, nama apa yang akan digunakan, bagaimana seharusnya mengatur setiap bagian dari halamannya, atau cara terbaik untuk menjelaskan semua detail layanan. Sementara itu,
Dia masih belum berbicara dengan satupun calon klien. Pada saat itu, saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan melakukan 5 percakapan nyata daripada menghabiskan 3 minggu lagi untuk memodifikasi dokumen. Mungkin saya akan menemukan bahwa para pelanggan tidak memahami proposal seperti yang saya harapkan. Mungkin hal yang dianggapnya sebagai keuntungan utamanya hampir tidak menarik. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Sebuah fitur yang sebelumnya dianggap sekunder ternyata justru menjadi alasan mengapa beberapa orang bersedia membayar. Tidak ada dari itu yang bisa diketahui dengan cukup tepat dari meja kerja. Itu perlu dikontraskan. Itulah mengapa sebuah pertanyaan sangat berguna selama proses persiapan apapun adalah: ketidakpastian apa yang ingin saya selesaikan sekarang? Jika kami dapat menjawab dengan tepat, mungkin masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan. Kita perlu mengetahui biaya yang penting. Periksa kewajiban kontrak. Memahami fitur teknis. Bandingkan dua alternatif yang dapat mengubah keputusan secara signifikan. Dalam kasus tersebut, memperoleh informasi tambahan dapat mengubah perilaku kita. Namun bayangkan kita telah mencari opini mengenai suatu isu selama beberapa hari dan tidak ada satupun yang benar-benar mengubah apa yang akan kita lakukan. Kami berkonsultasi dengan satu sumber lagi. Lalu yang lain. Kami bertanya kepada orang lain. Kami meninjau kembali catatan kami. Dan kami melanjutkan tanpa bertindak. Mungkin berguna untuk menanyakan pertanyaan kedua. Apa yang harus saya temukan untuk mengubah keputusan saya? Jika kita tidak mampu mengidentifikasi informasi konkret yang bisa melakukan hal tersebut, mungkin kita tidak lagi mencari pengetahuan untuk mengambil keputusan. Mungkin kita sedang menunggu untuk merasakan keamanan yang tidak dapat diberikan oleh penelitian manapun. Di sini muncul perbedaan penting antara keraguan yang dapat diatasi dengan belajar dan yang hanya dapat diatasi melalui sebuah ujian. Jika kita ingin tahu berapa biaya membuat suatu produk, kita bisa menyelidikinya. Jika kita ingin mengetahui kewajiban tertentu dari sebuah kontrak, kita dapat meninjaunya sebelum menandatangani. Jika kita perlu menguasai suatu teknik untuk melakukan pekerjaan dengan benar, kita bisa berlatih. Tapi jika kita ingin mengetahui apakah 10 calon klien akan tertarik dengan proposal kita, akan tiba saatnya kita harus berbicara dengan mereka. Kita bisa mempelajari sektor mereka selama berbulan-bulan. Itu tidak menggantikan jawabannya. Tindakan itu memperkenalkan informasi baru. Dan informasi itu mengubah tindakan berikutnya. Misalkan kita memperkenalkan layanan kita kepada 5 calon klien dan tidak ada yang menerima. Itu tidak langsung menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan proyek tersebut. Kini kita memiliki sesuatu yang belum pernah kita miliki sebelumnya. 5 pengalaman nyata yang dapat kita selidiki. Mengapa mereka menolak usulan tersebut? Apakah masalah yang kami coba selesaikan benar-benar penting bagi Anda? Apakah mereka memahami apa yang kami tawarkan? Apakah Anda menganggap harganya mahal? Apakah Anda sudah menggunakan solusi lain? Apakah kita berbicara dengan orang yang tepat? Setiap jawaban dapat mengubah upaya berikutnya. Kami mungkin menganggap layanan tersebut menarik, namun cara kami menyajikannya menimbulkan kebingungan. Kemudian kami memodifikasi penjelasannya dan mencoba lagi. Penjelasannya mungkin benar, tetapi harganya sulit dibenarkan. Kami meninjau tawaran tersebut. Atau mungkin kita menemukan sesuatu yang lebih penting. Masalah yang kita coba selesaikan tidak cukup relevan bagi orang-orang ini. Dalam hal ini, terus menyempurnakan proposal yang sama mungkin kurang masuk akal dibandingkan merevisi ide awal. Maka proses yang berbeda mulai terbentuk. Mempersiapkan.
Membuktikan. Melihat. Benar. Coba lagi. Persiapan tidak lagi terjadi begitu saja sebelum bertindak. Itu juga muncul setelah setiap kontak dengan kenyataan, menggunakan informasi yang diperoleh pada upaya sebelumnya. Pendekatan ini juga memungkinkan pengendalian ukuran kesalahan. Kita tidak perlu mempertaruhkan seluruh sumber daya kita untuk belajar. Kita dapat bertanya pada diri sendiri tindakan terkecil apa yang mampu memberikan kita informasi yang relevan. Sebelum memproduksi 100 unit, kita dapat menguji 10. Sebelum mengontrak infrastruktur yang mahal, kita dapat memeriksa apakah terdapat cukup minat. Sebelum meninggalkan aktivitas yang menopang pendapatan kita dapat mempelajari apakah inisiatif baru ini berhasil membuahkan hasil dalam jangka waktu terbatas. Tujuan pengujian pertama tidak harus menunjukkan bahwa ide kita berhasil. Ini hanya berfungsi untuk mengetahui bagian mana dari gagasan kita yang salah. Dan informasi itu mempunyai nilai. Karena ada perbedaan besar antara membuat kesalahan setelah berkomitmen pada jumlah yang sulit untuk dikembalikan dan menemukan kesalahan melalui tes terbatas yang bisa kita ubah. Pengalaman tidak menggantikan pemikiran. Dia menyelesaikannya. Kami berpikir untuk memutuskan apa yang layak dicoba. Kami bertindak untuk memperoleh informasi yang belum kami miliki. Dan kami kembali ke analisis dengan data yang sebelumnya tidak tersedia. Dengan cara ini, mempersiapkan diri dan bertindak tidak lagi menjadi dua tahap yang saling berlawanan. Mereka mulai berfungsi sebagai bagian dari proses yang sama. Persiapan membawa kita sampai pada titik di mana kita dapat melakukan uji yang wajar. Tes menunjukkan kepada kita sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dan apa yang kita temukan menentukan apa yang harus kita siapkan, ubah, atau buang sebelum percobaan berikutnya. Kebebasan berpikir lebih tepatnya terdiri dari belajar memeriksa pengaruh sebelum mengubahnya menjadi kesimpulan sendiri. Kita dapat mendengarkan rekomendasi, mempertimbangkan peringatan, atau memperhatikan pengalaman orang lain tanpa langsung berasumsi bahwa pengalaman tersebut juga menggambarkan situasi kita. Bayangkan kita sedang berpikir untuk memulai aktivitas profesional dan seseorang yang dekat dengan kita memberitahu kita. Banyak orang sudah mencobanya dan hampir tidak ada yang berhasil mencari nafkah darinya. Kita dapat bereaksi dengan beberapa cara. Salah satu kemungkinannya adalah menerima pernyataan tersebut sebagai kesimpulan definitif dan meninggalkan gagasan tersebut sebelum menyelidikinya. Cara lainnya adalah dengan menolaknya semata-mata karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang ingin kita lakukan. Namun ada pilihan ketiga yang jauh lebih berguna, mengubah pernyataan itu menjadi pertanyaan. Kesulitan apa yang dihadapi orang-orang ini? Berapa banyak yang benar-benar kita kenal? Apakah mereka mencoba mengembangkan jenis kegiatan yang sama? Apakah mereka memiliki sumber daya serupa? Pada titik manakah mereka melakukannya? Kesalahan apa yang mereka buat? Apakah ada informasi yang memungkinkan kami memverifikasi hal ini? Peringatan tersebut kemudian berhenti berfungsi sebagai perintah dan mulai memberi kita arahan untuk menyelidiki. Kita mungkin menemukan bahwa orang tersebut benar tentang bagian penting dari perkataannya. Mungkin ada kesulitan yang belum kami pertimbangkan dan perlu kami selesaikan sebelum melanjutkan. Kita mungkin juga menemukan bahwa dia melakukan generalisasi dari 2 atau 3 pengalaman dekat. Dalam kedua kasus tersebut, kita telah memperoleh sesuatu yang berguna karena kita tidak menerima atau menolak gagasan tersebut secara otomatis. Kami memeriksanya. Kriteria ini juga harus diterapkan ketika kita menerima pesan yang sesuai dengan apa yang ingin kita dengar. Misalkan kita sedang mengevaluasi sebuah investasi dan seseorang meyakinkan kita bahwa ini adalah peluang bagus.
Pernyataan tersebut bisa sangat menarik jika berasal dari orang yang kita hormati. Namun simpati kita terhadap pembicara tidak menjawab pertanyaan mendasar. Apa yang kita beli? Dari manakah manfaat yang diharapkan diperoleh? Apa yang bisa menyebabkan operasi menjadi salah? Berapa banyak kerugian yang bisa kita tanggung? Informasi apa yang dimiliki oleh orang yang merekomendasikan kita untuk berpartisipasi? Apakah Anda tertarik dengan keputusan kami? Kepercayaan dapat memberitahu kita bahwa seseorang layak untuk didengarkan. Itu tidak secara otomatis mengubah semua pernyataan Anda menjadi fakta. Dan di sini kita menemukan permasalahan yang terjadi dalam semua hal yang telah dipelajari sejauh ini. Asal mula sebuah ide dan kualitas sebuah ide adalah dua hal yang berbeda. Pernyataan yang benar bisa datang dari seseorang yang tidak kita sukai. Pernyataan yang salah bisa saja datang dari orang yang kita kagumi. Kita juga dapat menemukan rekomendasi yang baik diungkapkan dengan cara yang canggung dan rekomendasi yang buruk disajikan dengan keyakinan yang sangat besar. Itu sebabnya kita perlu terus-menerus kembali pada apa yang bisa kita verifikasi. Apa yang kita ketahui? Apa yang kita asumsikan? Informasi apa yang kita lewatkan? Dan tes apa yang bisa membantu kita membedakan keduanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting ketika sebuah ide mulai menimbulkan konsekuensi dalam keputusan kita. Tidak semua opini yang kita dengar layak untuk diteliti secara ekstensif. Pada hari tertentu kami menerima ratusan komentar yang tidak terlalu penting bagi kehidupan kami. Namun ketika sebuah pernyataan dapat memengaruhi keputusan ekonomi, profesional, atau pribadi yang relevan, meluangkan waktu untuk memverifikasinya dapat mencegah kita bertindak hanya berdasarkan kesan. Misalkan seseorang menerima proposal untuk berpartisipasi dalam suatu proyek. Penyajiannya meyakinkan. Orang-orang yang terlibat mengirimkan keamanan. Perkiraan tersebut tampaknya menguntungkan. Semua ini merupakan informasi, namun masih belum menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Kita bisa mempelajari biayanya. Tinjau kembali kewajiban yang akan kami tanggung. Periksa bagian perkiraan mana yang berasal dari hasil yang ada dan bagian mana yang bergantung pada perkiraan. Kita juga dapat menganalisis apa yang akan terjadi jika pendapatan membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan atau jika pengeluaran tertentu ternyata lebih tinggi dari perkiraan. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan terlebih dahulu apakah proposal tersebut baik atau buruk. Hal ini bertujuan untuk memperkecil jarak antara kesan awal dengan apa yang sebenarnya kita ketahui. Maka inilah saatnya untuk memutuskan. Dan bahkan setelah melakukan penyelidikan yang bertanggung jawab, kita bisa saja melakukan kesalahan. Fakta tersebut tidak serta-merta membatalkan proses yang digunakan. Keputusan yang masuk akal dapat menimbulkan akibat yang merugikan karena ada keadaan di luar kendali kita. Demikian pula, keputusan yang diambil tanpa dasar yang cukup bisa berakhir dengan hasil yang baik. Itu sebabnya mengevaluasi keputusan kita hanya berdasarkan hasilnya dapat memberi kita pelajaran yang salah. Mari kita bayangkan seseorang mempertaruhkan sejumlah uang yang tidak mampu mereka tanggung kerugiannya pada perdagangan yang baru saja mereka pelajari. Anda beruntung dan mendapat untung. Jika Anda menyimpulkan bahwa Anda membuat keputusan besar semata-mata karena Anda menghasilkan uang, Anda dapat mengulangi perilaku yang sama dengan semakin meningkatkan risikonya. Hasilnya menguntungkan. Prosedur yang digunakan untuk memutuskan masih mempunyai cacat. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Seseorang dengan cermat mempelajari sebuah peluang, membatasi jumlah kerugian yang bisa ia alami, mempertimbangkan berbagai skenario, dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti tes.
Kemudian muncul keadaan yang sulit diramalkan dan operasi tersebut menimbulkan kerugian. Hasilnya buruk. Hal ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua alasan di atas tidak benar. Kita perlu mempelajari kedua hal tersebut secara terpisah. Bagaimana kami memutuskan dan apa yang terjadi selanjutnya. Pemisahan ini memungkinkan pembelajaran dengan lebih presisi. Kami dapat meninjau apakah kami telah menggunakan informasi yang cukup, apakah kami mengabaikan sinyal yang relevan, apakah kami telah menghitung konsekuensinya dengan tepat, dan apakah ekspektasi kami masuk akal berdasarkan data yang tersedia pada saat itu. Kemudian kita bisa mengamati hasilnya dan menemukan informasi baru apa yang muncul. Dengan cara ini kita menghindari dua kesalahan yang berlawanan. Kita tidak menjadikan setiap keberhasilan sebagai bukti bahwa kita selalu benar. Kita juga tidak mengubah setiap kemunduran menjadi bukti kecacatan. Hasilnya menjadi informasi. Dan saat kami menggunakan informasi tersebut untuk meninjau keputusan kami sebelumnya, kami menyelesaikan siklus yang telah kami bangun sepanjang perjalanan ini. Kami menerima ide. Kami memeriksanya. Kami membangun interpretasi sementara. Kami bersiap. Kami bertindak. Kami mengamati apa yang terjadi. Dan kami kembali ke kesimpulan kami untuk memeriksa mana yang tetap berguna dan mana yang perlu dimodifikasi. Berpikir sendiri bukan berarti selalu mempunyai jawaban yang siap. Hal ini berarti mempertahankan kemampuan untuk merevisi apa yang kita yakini ketika ada alasan yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Akumulasi pengalaman tidak menghilangkan kemungkinan melakukan kesalahan, namun dapat meningkatkan kualitas pertanyaan yang kita ajukan sebelum mengambil keputusan. Seiring waktu, kita mulai mengenali informasi apa yang perlu kita verifikasi, asumsi apa yang harus diuji, dan sinyal apa yang patut kita perhatikan sebelum menggunakan sumber daya, waktu, atau upaya. Kami juga belajar bahwa tidak semua kesalahan memerlukan respons yang sama. Beberapa menunjukkan bahwa kita harus melatih suatu keterampilan. Yang lain menunjukkan bahwa kita salah menghitung suatu variabel, memilih strategi yang tidak tepat, atau memulai dari asumsi yang salah. Pada saat-saat tertentu, masalahnya bukan pada eksekusinya, melainkan pada arah yang kita pilih. Oleh karena itu, setelah mendapatkan hasil yang buruk, tidak cukup hanya mengusulkan untuk berusaha lebih keras. Pertama, kita perlu mencari tahu apa yang menghasilkan hasilnya. Bayangkan seseorang menawarkan layanan baru dan hampir tidak mendapatkan klien. Anda mungkin menyimpulkan bahwa Anda perlu bekerja lebih banyak dan segera meningkatkan upaya perdagangan Anda. Tapi pertama-tama disarankan untuk mempelajari apa yang terjadi. Apakah orang-orang memahami apa yang Anda tawarkan? Apakah layanan tersebut memecahkan masalah yang mereka anggap penting? Apakah harga tersebut sesuai dengan nilai yang mereka rasakan? Apakah proposal tersebut menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkannya? Apakah ada minat awal yang kemudian hilang? Jawabannya bisa mengarah pada keputusan yang sangat berbeda. Jika ada minat tetapi penjelasannya membingungkan, maka cara penyajian layanan harus diperbaiki. Jika calon pelanggan sepenuhnya memahami proposal tetapi tidak menganggap masalah yang Anda coba selesaikan sebagai hal penting, menambah jumlah jam yang dihabiskan untuk menjualnya mungkin tidak menyelesaikan kesulitan utama. Acting memberi kita hasil. Menganalisisnya mengubah hasil tersebut menjadi informasi. Dan menggunakan informasi tersebut untuk mengubah keputusan kita berikutnya adalah hal yang memungkinkan pengalaman menghasilkan pembelajaran. Proses ini juga mencegah kita mengacaukan ketekunan dengan pengulangan. Kegigihan tidak berarti menjalankan strategi yang sama tanpa batas waktu dan berharap hasilnya akan berubah.
Kita dapat mempertahankan suatu tujuan dan seringkali mengubah cara kita mendekatinya. Sebuah ujian dapat mengajarkan kita bahwa kita perlu mengubah metodenya. Yang lain mungkin menunjukkan bahwa kita harus memperoleh suatu keterampilan. Yang ketiga mungkin mengungkapkan bahwa tujuan tersebut memerlukan lebih banyak sumber daya daripada yang kami perkirakan. Dan mungkin ada saatnya ketika akumulasi informasi menunjukkan bahwa melanjutkan upaya tersebut tidak lagi sepadan dengan upaya yang diperlukan. Mengabaikan strategi yang faktanya terbukti tidak efektif tidak berarti mengabaikan apa yang ingin kita capai. Kita bisa mengubah jalan tanpa kehilangan tujuan. Dengan cara ini, kriteria mulai melakukan intervensi sebelum, selama, dan setelah tindakan kita. Sebelum bertindak ada baiknya kita mempelajari situasi dan memutuskan apa yang pantas untuk diuji. Selama eksekusi, ini memungkinkan kita untuk mengamati apa yang terjadi tanpa hanya bergantung pada ekspektasi kita. Hal ini kemudian membantu kita membandingkan apa yang kita harapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pengalaman kemudian tidak lagi menjadi akumulasi sederhana dari tahun-tahun atau upaya-upaya. Ini mulai menjadi informasi yang terorganisir. Dan informasi tersebut dapat digunakan untuk mempersiapkan keputusan selanjutnya dengan pemahaman yang belum kita miliki sebelumnya. Kita tidak perlu mengendalikan semua keadaan untuk menentukan arah kita. Yang kita butuhkan adalah belajar mengamati dengan cermat apa yang terjadi, mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang tersedia, bertindak ketika kita memiliki dasar yang cukup, dan memperbaiki keputusan kita ketika hasilnya menunjukkan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Kita tidak selalu bisa mengantisipasi respon orang lain, perubahan lingkungan atau kesulitan yang akan muncul dalam perjalanannya. Kita juga tidak akan bisa menghindari semua kesalahan. Apa yang bisa kita lakukan adalah mencegah ekspektasi, opini asing, atau kesimpulan lama menjadi keputusan permanen bagi kita. Kita bisa meninjaunya. Kita bisa memeriksanya. Kita bisa belajar. Dan kita dapat mengubah cara kita bertindak ketika kita menemukan alasan yang cukup untuk melakukannya. Dengan cara ini, setiap pengalaman dapat memberikan kontribusi pada pengalaman berikutnya. Sebuah keputusan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi memberikan informasi. Informasi ini memungkinkan kami meninjau asumsi pertama kami dan menyiapkan respons baru. Dengan demikian, apa yang kita pelajari tidak hanya sekedar gagasan yang kita ketahui, namun mulai ikut campur dalam keputusan yang kita ambil. Pada titik inilah pengetahuan berhenti menjadi sesuatu yang kita pahami dan mulai menjadi bagian dari cara hidup kita. Perjalanan ini akan terus berlanjut. Dan jika Anda ingin menemukan lebih banyak konten, proyek, dan publikasi baru, Anda dapat mengunjungi Mentor Noriegaya. Mentor Noriegaya. Pengetahuan untuk dipahami. Kriteria untuk memutuskan. Tindakan untuk membangun.